saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-6 Paskah tahun liturgi C. Dan untuk Dioceses Sandakan, hari Minggu akan datang kita merayakan kenaikan Tuhan. Dan satu minggu ikut itu kita merayakan Pentekosta, Roh Kudus turun. Sebab itu hari ini pembacaan memberitahu kita tentang Roh Kudus. Injil hari ini ambil dari Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Dan hari ini Injil memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, Allah Bapa dan Kristus akan tinggal dalam kita melalui Roh Kudus. Kedua, bila Roh Kudus datang, Roh Kudus tolong kita faham apa Kristus ajar dan buat apa Kristus ajar. Roh Kudus tolong kita faham apa Kristus cakap dan ajar dan apa Kristus buat. Supaya kita buat apa Kristus buat dan cakap dan ajar apa Kristus cakap dan ajar. Ketiga, Roh Kudus akan kasih kita damai, shalom, penyelamatan. Kau tahu shalom bahasa Ibrani Testamentum Lama artinya penuh, cukup, tidak kurang, kaya, gembira, sehat, dan lain-lain. Tapi dalam Testamentum Baru, Roh Kudus artinya penyelamatan. Artinya Roh Kudus kasih kita penyelamatan dan melalui kita selamat dunia. Pembacaan pertama ikut Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang Roh Kudus. Pembacaan pertama memberitahu kita dulu itu gereja, itu Kristen orang Yahudi, mereka mau orang yang bukan Yahudi, orang Gentile, orang kafir, orang bukan Yahudi, mereka sunat. Kalau jadi sunat tidak boleh masuk surga, dia bilang. Sebab itu Sankti Paulus dan Barnabas mereka pergi Jerusalem sebab sana gereja mama, gereja yang ada kuasa ajar. Itu rasul-rasul dan orang tua. Dan sana mereka ada satu konsili Jerusalem. Dan mereka ajar dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus tolong gereja ajar yang benar. Dengan kuasa Roh Kudus mereka cakap, orang bukan Yahudi tidak payah sunat. Boleh masuk surga. Tidak payah sunat. Nah sebab itu hari ini kau dan saya tidak sunat. Tapi mesti buat 3 yang terpenting. Pertama, tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh menyembah berhala. Sebab itu tanda itu tidak boleh makan apa makanan yang sudah menyembah berhala, korban kepada berhala. Kedua, tidak boleh berdarah. Apa itu? Jelas tidak boleh bunuh orang. Tidak boleh bunuh orang. Tandanya kita tidak boleh makan daging dari binatang yang dalam ada darah. Dalam ada darah. Tidak boleh. Ketiga, tidak boleh berzina. Bahasa Inggeris cakap fornication atau adultery. Fornication 2 orang belum kahwin buat seks. Adultery 2 orang sudah kahwin buat seks tapi bukan dengan suami dan isteri, dengan suami dan isteri orang lain. Tidak boleh. Ini 3 lah. Masih buat. Tidak bayar sunat. Pertama, menyembah berhala. Hari ini semua kita tidak menyembah patung. Tapi banyak orang menyembah kuasa, menyembah wang,
menyembah nama, terkenal. Kedua, tidak boleh berdarah. Tidak boleh bunuh satu sama lain. Macam perang di Ukraine. Perang di Ukraine, perang di dunia. Berdarah. Dan pengguguran, aborsi. Orang belum lahir pun kena bunuh. Tidak boleh dan langsung tidak boleh. Ketiga, fornication atau adultery, berzina. Tidak boleh. Sebaliknya, tidak boleh buat seks di luar perkahwinan. Tidak boleh berzina. Tapi mesti kahwin, ada keluarga dan beranak banyak. Jelas, ini 3 kau buat sekarang dan di sini. Allah suruh kau buat. Kalau kau Kristian, ikutlah sabda Allah. Pembesaran kedua pun penting. Pembesaran kedua memberitahu kita, Jerusalem baru mau turun. Kau tahu apa Jerusalem baru? Gereja Jerusalem baru. Dan penting daripada itu, pembesaran kedua memberitahu kita, Allah Bapa, Kristus, Roh Kudus mau tinggal dalam gereja. Dan gereja akan bercahaya dengan cahaya kemuliaan Allah. Tidak payah matahari. Tidak payah matahari pagi. Tidak payah bulan malam. Sebab kemuliaan Allah dalam gereja mau bercahaya kepada dunia. Supaya dunia terang. Dunia diselamatkan oleh cahaya Kristus. Jelas. Kau tahu Roh Kudus penting bah? Roh Kudus penting. Baru kau tahu Roh Kudus penting. Mazmur 1 sambayang kepada Allah. Pakatlah kita dengan banyak harvest. Banyak menuai. Supaya negara-negari lain tengok. Allah bakat kita dengan banyak menuai harvest. Mereka pun percaya dan menyembah Allah kita. Tapi hari ini, untuk orang Kristian, penting daripada itu menuai atau harvest, kita panggil Allah, kasih kita Roh Kudus. Panggil Allah, kasih kita Roh Kudus. Supaya orang lain tengok. Orang negara lain tengok Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus dalam penciptaan kita. Roh Kudus dalam penyelamatan kita. Semua orang di dunia, semua negara-negeri lain pun percaya Allah kita dan menyembah Allah kita. Apa kita buat sekarang? Tiap-tiap minggu kita buat pertama yang terpenting. Merayakan Eucharisti. Kita merayakan Paskah. Tiap-tiap minggu merayakan Paskah. Merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus sudah bangkit, kasih kata Roh Kudus. Apa Roh Kudus buat? Banyak Roh Kudus buat. Apa Roh Kudus buat? Apa Allah buat? Sebab Roh Kudus itu Allah Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus tolong kita faham apa Kristus ajar dan buat apa Kristus ajar. Roh Kudus kasih kita damai, shalom, penyelamatan dan melalui kita Roh Kudus selamat dunia. Roh Kudus tolong kita gereja, Roh Kudus tolong gereja ambil keputusan yang terpenting untuk gereja dan untuk dunia. Roh Kudus tolong kita ambil keputusan yang terpenting untuk gereja dan untuk dunia. Hari ini kau tahu, dunia banyak isu-isu terpenting tentang ekologi, global warming, climate change. Banyak orang mati, banjir, tempat kering, tidak ada air, mati juga. Tidak ada makanan sebab tidak ada air.
Atau banjir, mati juga. Api, bakar semua hutan, banyak susah. Sebab itu Roh Kudus tolong gereja Katolik kita ajar dunia. Selamatlah alam sekitar. Nah, itulah kita ada ini Laudato Si. Care for our common home. Jaga rumah kita. Ini dari gereja Katolik Sankti Papa Fransiskus. Roh Kudus yang tolong gereja ajar dunia. Mesti kau care for our common home. Jaga alam sekitar. Kalau tidak, banyak orang mati. Bukan orang saja mati. Binatang pun mati. Pokok mati. Laut mati. Ikan mati. Kehidupan pun mati. Bumi pun mati. Dengarlah apa gereja ajar. Dengarlah apa Roh Kudus ajar. Jangan kau keras kepala. Kalau tidak, semua pun mati. Dan ada lagi, ini ensiklikal lah, surat yang terpenting. Ada ensiklikal lain tentang masalah-masalah sosial kita. Ini ensiklikal lain, surat ensiklikal lain. Namalah Fratelli Tutti dalam Italian. Sama saudara-saudari dalam manusia. Kita lupa. Kita fikir kita saudara-saudari dalam agama saja. Oh, sama agama, saudara saya. Oh, orang lain kafir. Ya. Jadi manusia dulu. Belum beragama, jadi manusia dulu. Kita semua saudara dalam manusia. Inilah surat ensiklikal dari gereja. Fratelli Tutti, sama saudara-saudari. Ini tentang persaudaraan manusia dan berkawan, kawan sosial, bahkan sosial. Sungguh pun ini surat ensiklikal dari Sankti Papa, dari dari Sankti Papa, dari gereja Katolik. Hairan, Grand Imam Al-Azhar, Cairo, Egypt, Grand Imam Al-Azhar University dan Masjid Mosque Al-Tayyab. Dia sokong ini. Dia cakap, dia dan Sankti Papa sokong ini. Ini ajar dunia tentang masalah sosial. Mesti kita baca. Ada lagi. Itu Grand Imam Sankti Papa tulis satu dokumen lain lagi. Human Fraternity. Sama saudara-saudara Kristus. Saudara-saudari dalam kemanusiaan. Untuk for world peace and living together. Untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Mengapa tidak boleh sama-sama tinggal? Mengapa melawan satu sama lain? Kita semua saudara-saudari manusia. Mesti sama-sama tinggal. Mesti damai dunia. Inilah Sankti Papa dan Grand Imam itu Al-Azhar University dan Masjid Mosque Cairo, Egypt. Al-Tayyab. Dengan Sankti Papa aja. Penting. Akhirnya pun penting. Sankti Papa pun ada satu bahasa Inggeris cakap apostolic exhortation. Apostolic exhortation. Ini namanya the joy of love. Kita gembira kalau kita cinta. Ini tentang cinta dalam keluarga. Artinya cakap pendek. Sankti Papa gereja aja. Cintalah, kawinlah, ada keluargalah, beranak banyaklah. Tidak boleh bersinar buat seks di luar kawin. Tidak boleh. Tidak boleh aborsi. Sudah buat seks anak, aborsi, pengguguran. Tidak boleh. Tapi hari ini sedih. Banyak orang cakap. Itu pro-choice untuk
bebas pilih, dia bilang. Pro-choice artinya pro-aborsi, mau aborsi. Dia cakap, ini badan saya, ini anak saya. Saya ambil keputusan mau buat aborsi atau tidak, bukan kau. Salah kau. Badan kau bukan kau punya, Allah punya. Anak kau bukan kau punya, Allah punya. Kau ada hak ambil keputusan? Tidak. Allah saja ada hak ambil keputusan. Allah sudah ambil keputusan. Jangan kau berzina, seks di luar kahwin, sudah bunting, bunuh, pengguguran, bunuh anak. Tidak boleh. Allah sudah ajar. Kahwinlah. Ada keluarga. Beranak banyak. Kau tahu tiap-tiap tahun 40 juta aborsi pengguguran di dunia. 45 juta pengguguran di dunia. Satu hari 125 ribu aborsi satu hari. Sebab itu jelas ini. Nah, tengok keluarga, joy of love, tentang cinta dalam keluarga. Kalau kau cinta dalam, kalau kau kahwin, ada keluarga beranak banyak, kamu akan gembira dan cinta. Saya kasih kamu satu contoh lah. Banyak tahun dahulu, saya pergi Itali meeting. Saya tinggal satu keluarga di Turin, utara Itali. Suami istri mereka tahu saya. Dulu mereka janji kawin 6 bulan saja. Habis 6 bulan, kau cari suami lain, saya cari istri lain. Apa mereka cari? Cari cinta gembira, tidak dapat. Sudah berubah, bertobat sebab mereka ikut Community New Category. Bila saya tinggal dengan mereka, mereka sudah agak 3 anak dan ada satu lagi di rahim mau beranak. Sekarang saya tahu lah, saya fikir lebih banyak daripada 4 anak. Tapi apa penting? Mereka cakap kepada saya dan kepada orang lain yang tidak mau kahwin, tidak mau keluarga, cerai-cerai. Dia cakap, saya kasih tahu kau, hari ini kita dapat cinta dan gembira. Hari ini saya dapat cinta dan gembira. Dulu cerai kawin. Tidak dapat cinta dan gembira. Ikut apa Allah cakap, kau dapat cinta dan gembira. Sebab Allah mau kau cinta dan gembira. Iblis tidak mau kau cinta gembira. Iblis suruh kau jangan beranak, bercerai, pengguguran. Iblis mau kamu benci, tidak gembira dan mati. Ikut apa Allah cakap. Dan Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus tolong kita bercahaya. Roh Kudus tolong kita bercahaya dengan kemuliaan Allah. Supaya dunia dicahaya, diterang. Dunia dapat terang dan cahaya dari gereja dan dunia diselamatkan. Akhirnya Roh Kudus akan bakat kita, bakat penciptaan kita, bakat penyelamatan kita, supaya semua dunia, semua orang negara-negara tengok Roh Kudus, bakat kita, bakat penciptaan kita, bakat penyelamatan kita, dan semua dunia, semua negara negeri pun percaya dan menyembah Allah kita. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Easter season 2022. Selamat. Selamat musim Paskah tahun 2022
2022. Amin. Tuhan memberkati kamu.